Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiati SH MH sebagai dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Tomakaka Mamuju, Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu hukum bisnis. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa hukum semester 4 dengan kode mata kuliah MB6.1.30.2 berbobot 2 SKS dalam pertemuan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep hukum kontrak, syarat sah dalam hukum perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek objek dalam perjanjian, dan bentuk-bentuk dalam hukum perjanjian. Bukan cuma itu, mahasiswa juga dibekali dalam penyusunan perjanjian atau anatomi perjanjian. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan atau CP Prodi untuk mata kuliah yaitu mulai dari CPL 4, CPL 5, CPL 6 yang tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan pencapaian gugusan pencapaian mutu Prodi. Pencapaian pembelajaran mata kuliah ini yang saya harapkan antara lain: 1. CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan peranan dalam hukum bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang definisi konsep pengantar hukum bisnis di dalam bisnis atau perusahaan. CPNK 3 yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mengklasifikasi berbagai jenis sistem hukum. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang berbagai bentuk aturan hukum dalam kegiatan ekonomi di dunia bisnis. Adapun 3 komponen di dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya berikan kepada mahasiswa materi dan RPS terhadap mahasiswa, serta presentasi interaktif secara langsung melalui tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa serta materi yang berkaitan yang didukung berupa media video kasus, kuis, dan Word sebagai pendukung lainnya. Interaction ini melibatkan komunikasi antara dua arah, yaitu dosen mahasiswa dalam tanya jawab, kuis, dan diskusi. Assessment, proses penilaian. Di dalam proses penilaian terdiri atas asesmen formatif. Di dalam proses formatif yaitu proses penilaian berupa tugas individu atau kelompok, tanya jawab, kuis. Asesmen
sumatif. Asesmen sumatif ini yaitu proses penilaian akhir pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di dalam metode pembelajaran, saya gunakan experiential learning dan presentasi interaktif dan demonstratif serta berupa referensi buku dari karya lainnya dan jurnal artikel yang memiliki nilai pembaharuan agar mahasiswa mampu mengetahui dalam ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah hukum bisnis pada pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan keempat, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, oke, bagus. Pada pertemuan keempat ini mahasiswa hadir semua. Ada yang ingat terkait materi pada minggu lalu? Saya, Bu. Jadi materi sebelumnya itu membahas tentang hubungan bisnis. Terkait tentang hubungan bisnis. Apa itu hubungan bisnis? Sering kita dengar, hubungan bisnis. Ada yang bisa? Silahkan. Jadi hubungan bisnis adalah hubungan yang terjalin antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan, mendistribusikan, menjual atau menggunakan barang atau jasa untuk mencapai tujuan bisnis untuk mencapai keuntungan. Dalam hubungan bisnis ini yaitu menjalin kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yang dimana masing-masing saling menguntungkan adanya hak dan kewajiban. Oke, paham ya mengenai terhadap pertemuan ketiga. Baik, saya masuk di pertemuan keempat. Di dalam pertemuan ini, materi terkait tentang hukum perjanjian. Yang kita bahas yaitu pengertian perjanjian, kedua syarat sah perjanjian, dan ketiga asas-asas hukum dalam perjanjian dan hapusnya perjanjian, bentuk perjanjian, dan struktur perjanjian dan wan prestasi. Siapa masih tahu apa itu perjanjian? Sering kita dengar, apa sih itu perjanjian? Sering didengar di sekitar kita. Perjanjian, apa itu perjanjian? Ya, silahkan Dek. Saya, Bu. Jadi perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Ya, kalau perjanjian kita ingat saja bahwa mencakup kedua belah pihak yang memenuhi hak dan kewajibannya sehingga tidak adanya terjadi wan prestasi. Ketika memenuhi hak dan kewajiban, maka adanya prestasi. Oke, paham ya terkait dalam perjanjian.
sebagaimana pada pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang yang lebih. Yang mana kita bisa simpulkan bahwa kalau ketika bercerita tentang perjanjian, berarti ada kedua belah pihak. Bisa 2 orang, 3 orang, adanya kesepakatan atau setuju. Oke, paham ya mengenai tentang pengertian perjanjian? Lanjut. Di dalam syarat sahnya dalam perjanjian. Dalam syarat sah perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata terdiri atas 4 syarat, 4 poin, yaitu sepakat. Sering didengar sepakat. Ya. Atau sering dikatakan setuju. Ya, hak mutlak. Hak ketika kita berjanji berarti ada kesepakatan. Sepakat, kita ketemu ke mall misalnya. Berarti secara tidak langsung kita sepakat sama teman kita untuk ketemu ke mall. Kedua, kecakapan, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus menurut hukum. Cakap, apa itu cakap? Bisa dikatakan dewasa. Umur berapa itu sesuai dengan KUH Perdata? Ada yang tahu? Ya, silakan. Saya, Bu, umur 21 tahun, belum menikah. Umur 21 tahun belum menikah. Ada yang ditanyakan lagi terkait ya apa? Saya, Bu, bagaimana kalau dia sudah melangsungkan menikah sebelum umur 21 tahun? Ya, misalnya sebelum umur 21 tahun sudah menikah, apakah dianggap dewasa? Ya, dianggap dewasa. Di dalam terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian. Maka ingat bahwa di dalam syarat sah perjanjian adanya intinya kesepakatan. Cakap. Oke? Oke, poin ketiga. Pada poin ketiga, yaitu mengenai suatu hal tertentu. Hal yang dimaksud di sini bahwa mengenai suatu objek, misalnya si Ade ini ingin membeli barangnya si Fajrin. Barang yang dia jual Fajrin yaitu sebuah mobil. Maka Ade ini harus bertanya, warnanya apa, mereknya apa, keluarannya tahun berapa. Jadi dikatakan suatu hal tertentu itu harus objeknya jelas. Jangan sampai Fajr bilang mobil saya Avanza. Ternyata bukan. Makanya harus ditentukan dulu objeknya jelas, warnanya apa, keluarannya baru, tahun berapa, warnanya apa. Oke? Poin keempat, yaitu suatu sebab yang halal, yang bertujuan suatu perjanjian harus berdasarkan hal-hal yang terpenuhi di dalam undang-undang, tidak menentang dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hal tertentu, sebab yang halal. Contoh yang tidak suatu hal yang tidak halal bagaimana? Apa itu? Ya,
yang contohnya mucikari. Kalau mucikari itu bertentangan dengan undang-undang, itu mucikari bertentangan dengan undang-undang. Sehingga kalau misalnya sifatnya mucikari ini memaksa, maka batal demi hukum. Memang tidak pernah ada dalam melakukan perjanjian. Ada lagi? Ya, narkoba, menjual narkoba secara ilegal. Makanya kalau misalnya suatu sebab yang halal ini ketika bertentangan undang-undang, maka batal demi hukum. Maka perjanjian ini tidak sah, memang tidak pernah ada. Contoh yang kalau saya kasih ya. Misalnya ada warisannya terhadap orang tuanya. Saudaranya ini mau merebutnya. Dia curi lah. Kalau kau tidak mau tanda tangan, saya akan bunuh kamu. Terpaksa si A ini akan tanda tangan. Apakah termasuk sah dalam perjanjian? Ya, tidak sah dalam perjanjian. Karena tidak terpenuhi. Karena adanya paksaan. Oke, paham? Ya. Pada poin pertama dengan poin kedua, kesepakatan dan kecakapan yang disebut subjek hukum. Ya, subjek hukum yang dapat dibatalkan. Bagaimana Ibu contohnya dapat dibatalkan? Misalnya si Aditya ini melakukan perjanjian dengan si Ade ini. Melakukan perjanjian. Pada saat dia telah bertanda tangan ke rumahnya si Fajrin, kecelakaan. Dia geger otak. Bagaimana ini? Ya, bisa dibatalkan ke pengadilan. Oke, makanya bisa atau pendamping keluarganya. Makanya bisa dapat dibatalkan. Yang batal demi hukum adanya paksaan. Memang sejatinya tidak pernah ada. Tidak terpenuhi dalam perjanjian. Yang dimana pada poin 3, hal tertentu dengan suatu sebab yang hal ini disebut subjek hukum, objek hukum. Oke, paham ya? Ya, paham terkait syarat sah dalam perjanjian. Jadi, kalau misalnya adik-adik ini keluar dari kampus berpraktisi, ingat, kalau melakukan hubungan bisnis, ya pasti tidak lepas dari perjanjian. Ya, syaratnya kesepakatan, cakap, suatu hal tertentu, suatu hal yang halal. Oke, paham? Ya, paham ya. Kalau misalnya paham, ini ada sebuah kasus mengenai tentang perusahaan PT Sumber Jaya dengan PT Mitra Karya. Silakan dibaca dulu, baru kita bedah sama-sama. Yang dimana di sini PT Sumber Jaya menandatangani kontrak kerja dengan PT Mitra Karya untuk membangun gedung perkantoran dalam perjanjian tertulis. Disepakati oleh PT Sumber Jaya sebagai pemilik proyek wajib membayar uang muka sebesar 2 miliar. Oke, paham ya?
Ya, titik masalahnya PT Sumber Jaya ini melakukan perjanjian terhadap PT Mitra Karya sebagai kontraktor. Ini PT Mitra Karya sebagai kontraktor pembangunannya, yang wajib menyelesaikan pembangunan dalam waktu 12 bulan, berarti 1 tahun. Dalam perjanjian PT Sumber Jaya dengan Mitra Karya ini melakukan perjanjian bahwa ini ada lokasi saya PT Mitra Karya, ingin dibangun selama 1 tahun 12 bulan ya. Saya kasih uang muka 1 juta per bulan. Paham ya? 1 juta per bulan. Setelah berjalan 6 bulan, PT Sumber Jaya ini membayar uang muka dengan kondisi keuangannya yang sulit. Sehingga PT Mitra Karya ini terhambat karena PT Sumber Jaya mengalami kesulitan keuangan. Paham ya? Jangan cerita kasus ini. Oke, pertanyaannya, identifikasi masalah hukum utama dalam kasus terkait hukum perjanjian dan perikatan. Ada yang mengetahuinya? Saya Bu, PT Sumber Jaya dan PT Mitra Karya itu melakukan one prestasi Bu. Di sini PT Sumber Jaya dan PT Mitra Karya melakukan one prestasi. Apa itu one prestasi? Ingkar janji. Ya, sama-sama pihak perusahaan Sumber Jaya dan Mitra Karya ini tidak terpenuhi atasnya perjanjiannya. Jadi hubungannya one prestasi timbal balik karena PT Sumber Jaya tidak terpenuhi, Mitra Karya juga tidak terpenuhi. Paham? Ya. Apakah perjanjian ini antara PT Sumber Jaya dan Mitra Karya ini memenuhi syarat sah dalam perjanjian? Oh, good. Sudah terpenuhi karena adanya kesepakatan, karena perjanjian tertulis, cakap, suatu hal tertentu, objeknya jelas, apa mau dibangun, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang sebagaimana pada pasal 1338 KUHP, yaitu perjanjian ini mengikat terhadap hukum, mengikat adanya perjanjian lahir karena undang-undang. Oke, paham? Ya, cukup sekian materi untuk pertemuan keempat. Saya beri tugas, yaitu bikin surat perjanjian. Apakah perjanjian jual beli atau sewa menyewa? Dikumpul H+ ya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan digunakan saat keluar dari Universitas Tomakaka. Ada kata-kata untuk hari ini? Apa? Jika mengejar gelar sarjana hukum adalah hal yang harus saya selesaikan, maka mengejar cintamu adalah hal atau tujuan yang tidak akan pernah selesai. Nah, itu terima kasih atas waktunya, semangat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.